saya melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong bawa botol aqua. Ya. Wow, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini Tuhan? Apakah semua ini berkenan di hadapan-Mu? Apakah Engkau berfirman atas itu Tuhan? Jadi perhatikan ya. Kesembuhan-kesembuhan itu diperhatikan. Sebagai hamba Tuhan juga harus memperhatikan, harus terlebih menerapkan firman kepada orang-orang yang didoakan. Ya. Di saat saya mendoakan orang sakit, yang terlebih saya doakan atau saya seringkan, saya mengabaikan penyakitnya itu dulu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi sekarang penggenapan yang akan kita hadapi apa? Tanda bilangan. Jadi hati-hati, jangan sampai terjatuh, terjerat di dalamnya. Di saat sudah ada peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, saya sampaikan kepada saudara, stop. Jangan terima apapun itu, seperti apapun nanti tandanya. Ya, intinya kalau peraturan itu sudah dilakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual, maka ingatlah Tuhan berfirman bagi saudara dan saya. Dan kalau hari ini saudara baru bergabung, ingatlah hari ini apa yang telah Tuhan sampaikan. Tanda bilangan itu sudah di depan mata. Dan di saat setiap beribadah saya selalu akan ingatkan ini karena memang sudah ada di depan mata. Ya. Hitungan jari saudara. Ya. Jadi berhikmat. Karena dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenali tanda bilangan tersebut, ya. Makanya yang paling teruji nanti di sini siapa yang akan menerima tanda bilangan itu? Engkau yang tidak mau melepas apa yang kau miliki, baik nama, jabatan, harta. Di sanalah engkau akan teruji, ya. Karena semuanya itu tidak bisa engkau jalankan tanpa menerima tanda bilangan itu. Ya, bentuknya seperti apa terserah mereka. Kalau dahulu kan aplikasi, ya, kita tidak bisa kemana-mana, ya, kita tidak bisa bekerja tanpa aplikasi itu. Nah, kedepannya seperti apa bentuknya kita tidak tahu, ya, seperti apa yang akan mereka rancangkan. Apakah itu berupa chip, apa itu berupa kartu, ya, atau berupa aplikasi. Intinya, kalau peraturan itu sudah diberlakukan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, maka itulah dia. Jangan terima, ya. Nah, oke, saya kembalikan ke pesan tadi. Hari sudah menjelang senja, masih banyak yang belum kembali. Nah, jangan karena harta yang kau miliki engkau lupa Tuhan sudah akan datang, ya. Persiapkan hidup saudara, persiapkan hati saudara, persiapkan hubungan saudara. Nyalakan pelitamu, siapkan minyak dalam buli-bulimu sebagai gadis bijaksana, sehingga di saat kedatangannya Tuhan melihat apimu masih tetap menyala, ya. Ini saatnya bukan mencari harta dunia lagi, ya. Saya heran dengan para hamba yang katanya hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan nubuatan-nubuatan, ya, yang hanya mengenakan telinga, ya. Saya sampaikan kepada saudara, doakan supaya beberapa tahun yang akan datang, ya, mata uang itu masih tetap. Kalau mata uang tunai sudah ditarik, percayalah, tanda bilangan itu sudah di depan mata. Dan ini sedang dirancangkan dan sudah dirancangkan, ya. Makanya beberapa waktu lalu ibu ini terus bernubuat, tetapi nubuatannya tidak tergenapi. Sampai saya katakan, kalau nonton video, nonton YouTube, jangan cuma YouTube lucu-lucu aja yang ditonton, jangan cuma film aja yang ditonton. Lihat berita dunia, supaya saudara bisa menghubungkan antara keadaan dunia ini dengan penggenapan daripada apa yang tertulis, ya. Penerapan mata uang digital itu sudah disahkan Januari 2023 di Indonesia. Saudara bisa mengerti, ya,
karena saya tidak bisa terlalu dalam berbicara di sini ya. Nanti kita akan bicarakan Jum. Puji Tuhan, ini dalam 1 minggu lagi tempat kita kantor lah ya. Walau itu hanya dari papan seperti ini ya, sudah akan kelar dan kita lagi berbenah-benah ya. Nah, ini masih proses, belum selesai. Tapi rencana 1 minggu ini akan diselesaikan, dan minggu berikutnya ya mungkin angkat-angkat barang ke sana. Nah, kita sudah bisa live streaming ya, Zoom sudah bisa nanti ya. Nah, karena di Zoom nanti akan lebih banyak kita bukakan ya. Nah, jadi supaya saudara tetap ikut bergabung, dan mohon maaf kalau grup-grup WA belum saya buka ya. Nah, karena kesibukan kita memang. Jadi bukan saya tidak memasukkan nomor saudara, bahkan ya WA belum bisa saya balas semua. Jadi jangan kecewa saudara ya, jangan kecewa, karena 1 hari saya harus mengontrol di sana ya. Nah, supaya itu bisa cepat, karena saya juga terlibat turun tangan ya. Ibu Enis Tumorang juga bisa tukang-tukang gitu ya. Jadi saya harus ikut membereskan di sana supaya itu cepat selesai, dan sabar ya, mohon sabar ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan jangan mencela yang namanya nubuatan kalau kita tidak tahu, kita tidak lihat penggenapan-penggenapannya ya. Saya rasa para orang-orang yang di bidang ekonomi, ilmuwan juga sudah menyingkapkan kok yang berhubungan dengan nubuatan itu ya. Nah, dan kalau masalah wilayah-wilayah yang akan disebutkan, kita bisa lihat ya. Saya ingat 2 minggu lalu ya. Ini 2 minggu lalu saya tadi masih baca kapan itu ya nubuatan akan Jabodetabek, Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Nah, ini sedang bencana ya. Banjir itu tadi berita di Metro TV saya dikirimkan 113 desa ya. Itu semua kena banjir ya. Nah, supaya kita tetap berdoalah ya. Saya pun yang menyampaikan nubuatan ya, saya tidak ada untungnya. Bahkan yang ada secara fisik ini saya rugi-ruginya di mana? Dicela terus ya, dihujat terus ya. Tapi saya akan tetap menyampaikan, karena apa? Saya hanya takut akan Tuhan, saya hanya taat akan Tuhan ya. Dan saya tidak suka kalau bencana itu terjadi. Sebelum disampaikan ini, tubuh saya itu sudah resah gelisah. Saya sudah bilang, ini apa ini, di mana ini yang mau terjadi bencana ini ya. Nah, karena biasanya kalau saya memiliki rasa gelisah seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi, dan itu pasti menyusahkan ya. Nah, tetapi Tuhan kan telah terlebih dahulu memperingatkan kita. Di situ pentingnya kita untuk tidak menganggap rendah nubuatan, tetapi tetap berdoa dan berjaga-jaga. Dan mari kita tetap menopang saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah yang saat ini terkena bencana, banjir ya, segala macam ya. Tetap kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, keteguhan hati ya. Saya juga kaget tadi, ini ada 113 desa sekaligus itu ya mengalami banjir. Duh, gimana luasnya itu saya lihat ya. Oh, ternyata luasnya sudah seperti lautan ya. Nah, dan tadi saya juga diberikan pesan sama Tuhan ya, supaya kita berjaga-jaga. Jadi ini tadi sudah selesai dulu ya. Hari sudah menjelang senja, masih banyak yang belum kembali. Jadi kembali kepada Tuhan supaya di saat Dia datang, Dia mendapati saudara dan saya. Karena Dia tidak akan datang lagi untuk menyelamatkan umat kudusnya ya. Tetapi yang ada apa? Cawan murka ya. Janganlah sampai kita jatuh kepada cawan murka ya. Nah, tadi Tuhan juga berfirman, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara ya. Ini saran saja ya, dan bukan hanya saran. Beberapa waktu lalu Tuhan telah berfirman bagi kita, cuman saya sudah lupa video-video mana, karena sering itu video walau judulnya yang lain, saya selalu sampaikan nubuatannya. Saudara yang ada di pesisir pantai ya, daerah-daerah pinggiran pantai ya, pindahlah dari sana
kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Berjaga-jaga saja ya. Keluar saja dari sana ya, yang ada di pesisir-pesisir pantai ya. Nah, jadi saya akan membacakan apa yang Tuhan sampaikan Rabu 13 Maret 2024 ya. Nah, jadi ini pesan dan nubuatan yang Tuhan berikan hari Rabu 13 Maret 2024 ya. Kembali dalam pesan ini Tuhan menghimbau dan mengingatkan kita supaya tetap berdoa dan berjaga-jaga, terkhusus bagi wilayah-wilayah ya Samosir. Nah, Samosir berdoa, Toba juga berdoa ya. Samosir, Toba berdoa, Tanah Batak terkhusus berdoa ya. Kenapa? Supaya kita diluputkan dari segala bencana ya. Yang kedua, Jawa Barat ya. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, Jawa Tengah atau Jawa Timur yang ditanya, itu di mananya secara spesifiknya? Lah, saya tidak tahu, karena Tuhan hanya menyampaikan Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Nah, secara spesifik ya saya hanya bilang berdoa saja supaya itu diluputkan dari saudara, karena saya tidak tahu di mana secara spesifiknya. Nah, sama ini dengan Jawa Barat ya. Nah, kalau ini kembali diingatkan, karena ini sebelumnya sudah diingatkan. Sama seperti 2 minggu lalu yang saya sebutkan itu sebenarnya itu sudah diserukan itu beberapa kali ya. Tetapi kalau lebih ditekankan lagi supaya lebih berdoa lagi ya. Nah, Jawa Barat berdoa, Jabodetabek berdoa, dan Bangka Belitung. Tuhan katakan, berdoalah dan harus berseru-seru. Jangan mengabaikan nubuatan ini. Sungguh aku Tuhan berfirman bagimu. Jadi Samosir, Toba atau Tanah Batak, Jawa Barat, Jabodetabek, Bangka Belitung berdoa ya, supaya dijauhkannya. Karena saat itu saya diberi penglihatan luar biasa ini ya. Tuhan memberikan penglihatan bukan hanya air saja, tetapi tanah-tanah yang bergerak ya. Bahkan ada gedung dia berjalan ya. Apa ini Tuhan? Jadi saya melihat peretakan-peretakan. Saya melihat juga bagaimana tanah berjatuhan ya, seperti longsor ya. Saya melihat air, saya melihat gedung-gedung tadi yang berjalan ya. Apakah ini bandang atau tsunami atau bagaimana ya? Nah, saya melihat bagaimana tanah itu terbelah, retak-retak semuanya. Itu yang diberikan penglihatan ya, supaya kita tetap berjaga-jaga ya. Samosir, Toba, Jawa Barat, Jabodetabek, Bangka Belitung kembali Tuhan ingatkan untuk lebih bersekutu lagi di dalam Tuhan ya. Nah, jadi semua Tuhan beritahukan bagi kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Supaya selalu berseru-seru di dalam nama Tuhan. Nah, di dalam kita berseru-seru, kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di sorga. Karena tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Kita buka dulu dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 ya, sampai 23. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru yang akan masuk kepada
kerajaan sorga. Tidak setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan, Tuhan ini aku anakmu. Tidak semua orang yang berseru seperti ini yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa-apa saja kehendak Bapa di sorga, lakukan. Segala apa yang benar, itulah kehendaknya, ya. Datang dan bersekutu memuji Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, maka itulah kehendak Bapa yang di sorga. Kita lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, mereka berseru, Tuhan, bukankah kami, Tuhan, bernubuat demi namamu, katanya, mengusir setan demi namamu juga, Tuhan, dan membuat mujizat demi namamu. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, kalau mereka yang bernubuat mengusir setan dan membuat mujizat demi nama Tuhan, maka mereka itu secara pandangan manusia sudah seorang hamba yang benar-benar Tuhan jamah, Tuhan urapi, benar-benar luar biasa Tuhan pakai, benar? Ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan sampaikan apa kepada mereka? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Jadi tidak ukuran seorang penubuat, tidak ukuran seseorang yang dipakai di dalam membuat mujizat, tidak ukuran seorang yang mengusir setan, semuanya di dalam nama Tuhan. Itu tidak ukuran bagi keselamatan, ya. Jadi jangan saudara merasa, oh dia penubuat, oh dia membuat mujizat, ya, oh dia mengusir setan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu bisa masuk surga, ya. Karena itu sesungguhnya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi kenapa Tuhan berfirman, tetapi pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu. Aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena banyak mereka yang telah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Beberapa waktu lalu saya melihat ada video, judulnya keren, ya. Judulnya apa? Si Pembuat Mujizat, ya. Tiba-tiba hati saya tersentak, saya kaget, ya. Apa ini Tuhan? Ya. Dan kegeraman ada di sini. Siapa si pembuat mujizat? Tuhan, bukan manusia. Ya. Manusia hanya dipakai sebagai alatnya. Sehingga mujizat itu pun dinyatakan. Namun si pembuat mujizat bukanlah manusia. Ya. Yang seharusnya itu diselidiki, itu dicek. Membuat judul saja pun harus berhati-hati. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Di situ saya mau berteriak, ya. Tuhan, bukankah Engkau si pembuat mujizat, ya? Dan saya melihat bagaimana manusia mengeluh-elukan Dia. Bukan saya merendahkan hamba Tuhan ini, tidak. Tetapi saya mau saudara menyelidiki hati saudara juga, ya. Di saat ada seorang hamba yang benar diurapi oleh Tuhan, saudara bisa melihat, saudara mengejar Tuhan kah atau mengejar mujizat datang kepadanya? Kalau mengejar mujizat datang kepadanya, namun saudara mengabaikan bagaimana hubunganmu ke Tuhan, saya sampaikan, ya, sia-sia. Itu adalah hal yang sia-sia, yang tanpa saudara sadari, ya. Saudara hanya mengejar, ya.
Kesembuhan secara jasmani hanya untuk kenikmatanmu saja, hanya untuk pembebasanmu secara jasmani saja. Yang seharusnya ada perenungan yang besar dalam diri saudara. Jangan jadikan seorang hamba yang diurapi Tuhan seperti dukun. Ya. Jangan samakan kedatanganmu kepadanya dengan kedatanganmu menjumpai dukun. Untuk apa? Mujizat dari dukun juga mujizat palsu kesembuhan. Ya, dukun juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Jadi selidiki hati saudara di saat mencari hamba yang Tuhan urapi atau yang dipakai Tuhan. Apakah ada kemuliaan Tuhan di dalam hatimu? Atau mencari dia hanya semata-mata untuk mujizat kepada jasmanimu saja, tanpa engkau memohon mujizat secara rohani? Saya sampaikan kepada saudara, ya, kalau kesembuhanmu secara jasmani hanya memisahkanmu dari Tuhan, bagus seperti itu keadaanmu. Supaya apa? Engkau berseru-seru dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi alangkah lebih baiknya engkau sembuh secara jasmani, terlebih secara rohani. Karena kesembuhan secara jasmani tidak menjamin engkau memperoleh keselamatan. Tetapi secara rohani, maka itu sudah jaminan engkau masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena kesembuhan secara jasmani adalah sementara. Semuanya itu akan binasa, semuanya itu akan lenyap. Ya, saya melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong bawa botol aqua. Ya, wow, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini Tuhan? Apakah semua ini berkenan di hadapan-Mu? Apakah Engkau berfirman atas itu Tuhan? Jadi perhatikan, ya. Kesembuhan-kesembuhan itu diperhatikan. Sebagai hamba Tuhan juga harus memperhatikan, harus terlebih menerapkan firman kepada orang-orang yang didoakan. Ya. Di saat saya mendoakan orang sakit, yang terlebih saya doakan atau saya seringkan, saya mengabaikan penyakitnya itu dulu. Tetapi saya melayani dia. Hatinya bagaimana? Kepada Tuhan, kepada sesama. Harus dibereskan dulu. Untuk apa dia sembuh kalau hatinya tidak beres? Ya. Untuk apa saudara mendapatkan mujizat secara jasmani, namun hatimu tidak mengampuni sesamamu manusia? Hati-hati, ya, dengan kesembuhan yang kau terima. Kalau tidak ada ucapan syukurmu dan tidak ada pertobatanmu, maka itulah yang akan menjerumuskanmu. Ya. Jadi hati-hati. Jadi saya bersedih kalau melihat, ya, praktek-praktek yang katanya hamba Tuhan ini jadi aneh-aneh, ya. Ada yang meletakkan sepatunya, ya, nyuruh orang mencium sepatunya. Ini hamba Tuhan yang besar ini, yang katanya hamba Tuhan. Lalu saya katakan, ya, karena kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, maka hidupnya berpadanan, berpautan penuh kepada Tuhan, ya, sudah akan mematikan kedagingannya ini. Itulah kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, ya. Nah, ini meletakkan sepatu di atas meja, ya, dan menyuruh orang untuk mencium sepatunya. Dan banyak orang percaya. Apa itu? Sekalipun nama Tuhan yang dibawakan, ya, hati-hati. Penyesat juga mereka datang dengan membawa nama Tuhan, bukan nama ilah-ilah lain. Ya, penyesat itu datang dengan membawa pengajaran firman Tuhan. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan. Tetapi dari mana kita melihat? Dari buahnya. Ya. Masakkan sepatu, ditaruhkan di atas meja, disuruh cium-cium sepatunya. Ya. Bisa sembuh? Ada yang bisa sembuh. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang telah memperbudak? Ya. Jadi saya katakan kalau praktek-praktek itu sudah aneh-aneh, ya,
hati-hati. Ya, di Afrika disuruh makan rumput, ya. Ada lagi diinjak perutnya, ya, hamil itu. Ada lagi disuruh minum bensin. Apa ini? Kalau kita percaya kuasa Tuhan karena Dia telah bekerja dalam rohnya, cukup topang tangan saja, ya. Ada lagi sampai membuat tangki air besar, ya. Sehingga siapapun yang tidak mengenal Tuhan pun, ya, yang tidak mengenal Mesias, yang tidak mengenal Juru Selamat, ya, mereka pun datang berbondong-bondong, ya, membawa tempat airnya, buka keran, ya, isi. Seperti air-air apa itu yang mereka isi, ya. Akhirnya apa? Air yang mereka bawa itu mereka jadikan seperti jimat. Ini sudah salah di hadapan Tuhan. Ini praktek yang salah di hadapan Tuhan. Yang seharusnya mereka yang datang mau disembuhkan, seringkan firman Tuhan, kasih waktu, ya, kumpulkan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya, biarkan pulang. Firman ini dulu yang terlebih penting. Kalaupun air itu kita pakai sebagai wadah untuk diminumkan, ya, tetapi jangan air itu menjadi diberhalakan, ya, karena akhirnya banyak orang tidak ketemu hambanya itu pun, ya. Buka keran itu, terus isi airnya, bawa pulang ke rumah, ya. Nggak beda loh dengan apa yang saya lihat di daerah saya, ya. Ada mata air, namanya mata air Sisingamangaraja. Jadi orang sering kali ke sana. Airnya sangat jernih karena saya pernah lihat, ya. Saya pernah datang ke sana, itu dibuat petak. Jernih sekali dan wangi airnya ini, ya. Nah, tetapi orang datang loh ke sana bawa air itu. Orang itu siapa? Yang pergi ke dukun. Dukun bilang, ada air di sana. Bawalah itu, ambil airnya, bawa ke rumahmu. Nanti di saat mau minum bilang seperti ini. Minum. Gak ada bedanya toh, ya. Jadi jangan mengejar mujizat secara jasmani, tetapi kejarlah mujizat secara rohani. Karena mujizat secara jasmani tidak menjamin engkau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mujizat secara rohani akan menjamin hidupmu masuk ke dalam kerajaan sorga. Di saat engkau pegang teguh mujizat itu, di saat engkau tetap setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Makanya ini pentingnya kita untuk peka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Di sini pentingnya kita untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak, ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Makanya Tuhan berfirman di sini, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waktu pertama sekali saya membaca ini, saya merasakan kekecewaan Tuhan itu yang begitu besar, ya. Karena apa? Sudah banyak penubuat palsu, ya, yang hanya menubuatkan apa? Kesenangan, kenikmatan. Jangan takut, Tuhan memberkati kita, ya. Banyak penubuat-penubuat yang memprediksikan segala sesuatu, ya, yang katanya zaman ini masih anteng-anteng saja, ya. Ada lagi yang menubuatkan, ya, ini Tuhan memberi perpanjangan waktu 9 tahun katanya. Kapan Tuhan sampaikan demikian? Ya, 9 tahun. Berarti 2000 berapa nih? 2033. Ini 2024 tambah 9, 2033. Wow. Saya sampaikan kepada saudara, sekalipun dunia berjalan saat itu, ya, tetapi lihatlah, apakah masa itu, tanda bilangan itu belum digenapi? Ya. Ini 9 tahun lagi katanya masa senggang yang diberikan. Jadi masa berikutnya masa apa? Kedatangan Tuhan seperti itu, ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Mau itu 2030, 33, 35, 2050 gak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita harus melihat zaman, ya. Kalau saya sampaikan kepada saudara, saya sarankan kepada saudara, ya, supaya ini saatnya saudara harus bisa hidup mandiri, ya. Persiapkan segala sesuatu.
agar di saat peraturan itu telah tiba, saudara telah ada persiapan sandang dan pangan. Itu, ya. Karena 9 tahun lagi, ya, tambah ke 2023 lah dulu, berarti 10 tahun. Ya, sementara 2023 itu sudah diumumkan. Apa iya 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan 2023 itu masih belum diberlakukan? Ya. Makanya kita harus bisa juga memakai akal budi. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, apa iya butuh waktu yang sangat lama? Mengganti uang saja kan cepat, ya. Satu contoh, tahun ini uang diganti dengan gambar yang berbeda kan cepat saja. Ini saja sudah mau 2 kali loh, baru dalam setahun, ya, bentuk uang kita berbeda. Nah, apalagi untuk penyatuan itu? Apa iya menunggu 2033? Ya, berharaplah, berdoa supaya itu belum diterapkan sampai 2023. Seharusnya kita melihat signal-signal mereka, ya. Bagaimana mereka berbicara. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Jangan buta, makanya ini yang harus kita lihat. Pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang harus kita lihat. Jangan asik-asik saja buka video-video yang buat Anda, saudara, ketawa-ketawa, ya. Atau yang sudah mengenakan pikiran hati, menenangkan seperti itu, ya. Buka berita-berita, ya. Lihat bagaimana mereka sudah kasih signal melalui film, melalui berita. Sudah mulai dibukakan apa rancangan-rancangan mereka yang akan diterapkan kepada bumi ini. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Makanya jangan dininabobokan, ya. Mau kapan pun itu, saya sampaikan kepada saudara, dari sekarang persiapkan. Karena kalau 2033 saudara mempersiapkan itu, ya, terlambat sudah. Ya, jangan sampai terlambat, itu aja tepatnya saya bilang. Jangan sampai terlambat. 9 tahun lagi, ya. Nah, ada lagi yang menyampaikan, ya, aset-aset akan semakin mahal di tahun sekian-sekian katanya. Saya katakan kepada orang yang menyampaikan, oke, bisa saja itu terjadi, aset mahal. Masalahnya, apakah uang tunai masih berjalan? Nah itu. Kalau uang tunai masih berjalan, luar biasa. Tetapi bagaimana kalau di saat aset itu memang mahal, tetapi kita tidak bisa lagi membeli dan menjual tanpa tanda itu? Percuma, sia-sia, ya. Makanya pentingnya kita untuk benar-benar peka untuk mengenal akan roh. Ya. Lihat segala berita, ya. Siapkan segala sesuatu. Siapkan, ya. Kalau saran saya, bukan hanya saran saya, tetapi saya berbicara kepada saudara di dalam roh yang memenuhiku setiap waktu, yaitu Roh Kudus, ya. Dari saat ini persiapkan segala sesuatu secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu yang ada, ya. Karena untuk mempersiapkan hal itu bukan hal yang gampang, saudara. Mental harus saudara persiapkan, ya. Tenaga pun harus saudara persiapkan. Coba saudara berpikir, bagaimana supaya kita bisa makan dan minum tanpa membeli dan menjual, ya. Bukan saya khawatir akan hidup, tidak. Tuhan akan memberkati, saya percaya. Tetapi Tuhan memberkati di dalam apa? Perintahnya. Di saat kita taat akan perintahnya, ya. Coba lihat, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana, ya, nabi-nabi palsu mereka bernubuat, ya, perang tidak akan melanda. Tuhan berfirman perang tidak akan melanda, kelaparan tidak akan melanda. Tetapi Tuhan berfirman, apa yang Tuhan katakan? Saya baca sekali lagi supaya saudara berpengertian dan bisa membedakan suara kenabian
yang benar dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan, ya. Yeremia pasal ke-14, ya. Saat itu kesusahan pun akan terjadi, ya. Nah, kita baca dari Yeremia pasal 14 ayat ke-13. Lalu aku berkata, siapa di sini? Yeremia pastinya, ya. Aduh Tuhan Elohim, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka? Apa yang dikatakan nabi itu? Kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Itu kata nabi itu. Nah, seolah-olah Tuhan berfirman kepada mereka. Tetapi apa jawab Tuhan? Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, bagi penubuat palsu ini, ya, apa yang diberikan ganjaran, ya? Kita baca di ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Jadi sebagai umat Tuhan yang kudus, jangan hanya senang dengan nubuatan-nubuatan yang hanya karena rekaan hati para nabi-nabi yang menubuatkan nubuat-nubuat palsu. Jangan senang dengan nubuatan yang mengenakan telinga. Ini akhir zaman, ya. Sejarah berulang. Masa kesusahan akan tiba. Saya sampaikan kepada saudara, apa yang disampaikan dalam Yeremia pasal 14 ini akan terjadi di hadapan kita. Kelaparan dan sampar itu akan terjadi. Oleh karena itu persiapkan hidup saudara, ya. Jangan saudara merasa perang ini akan semakin surut, ya. Saatnya semua akan terpicu untuk berperang. Bahkan saya sampaikan kepada saudara, ya, kota suci, ya, Israel sendiri, ya, itu pun akan lemah nantinya. Oleh karena itu, berjaga-jaga, jangan merasa engkau hebat. Itu yang pernah Tuhan sampaikan kepada saya. Jikalau ada masanya, Israel akan lemah, ya. Tetapi di sanalah Tuhan akan menyatakan, ya, menyatakan dirinya. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi sekalipun bangsa itu, ya, pelacur di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka menduakan Tuhan, ya. Banyak mereka yang telah mendukakan hati Tuhan sudah dari zaman dahulu. Siapa mereka yang percaya kepada Mesias? Siapa mereka di sana? Tetapi Tuhan sangat mengasihi Israel. Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi saya sampaikan kepada saudara, ya, berdoa dan berjaga-jagalah setiap waktu. Israel saja akan lemah. Itu bangsa yang dikasihi Tuhan.
Dan bangsa juga yang memberontak di hadapan Tuhan, yang menduakan Dia, yang membuat patung-patung pahatan untuk mereka sembah. Ya. Dan itu yang selalu ditumpas. Tetapi sampai detik ini pun kan masih banyak. Ya jangankan di Israel, Indonesia banyak juga penyembah-penyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah patung-patung, ya. Saya heran ya melihat orang-orang patung saja kok disembah, ya. Jadi kalau kita baca di kitab Yesaya, mereka memahat patung, ya, membuat wajahnya seperti seorang yang molek cakap, ya, yang ganteng istilahnya. Dan mereka menyembahnya katanya, dan menempatkan itu di kuil-kuil katanya. Itu ada tertulis di Yesaya. Cuman saya lupa Yesaya berapa. Nanti saya bacakan, ya. Mereka meletakkannya di kuil-kuil dan mereka menyembah kepadanya. Coba, dari zaman dahulu juga mereka telah membuat patung-patung itu, ya. Mereka telah memahat patung-patung itu seperti wajah seorang lelaki. Ya, coba lihat patung-patung. Kebanyakan patungnya patung apa? Patung laki-laki loh. Ya. Adapun patung perempuan itu hanya paling ya dewi-dewi. Ya enggak terlalu banyak lah. Patung laki-laki yang banyak, ya. Dan dikatakan ditempatkan di kuil-kuil. Ya. Nah, bagaimana Tuhan tidak murka dengan dunia ini? Dan sampai sekarang itu masih ada, ya. Walau di zaman para raja sudah banyak ditumpaskan. Tetapi saudara dan saya, janganlah menjadi penyembah patung, ya. Nah, bukan hanya penyembah patung, sampai detik ini masih banyak orang yang masih menantikan Mesias, tidak mengakui Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di mana? Israel, ya. Bagaimana hati Tuhan tidak bersedih? Kepada mereka lah pertama sekali Tuhan berfirman. Ya, di kitab Yesaya itu jelas dilukiskan, dituliskan siapa Dia. Dia Raja Damai. Ya, tetapi tetap manusia tidak mengakuinya sebagai Tuhan, ya, dan membuatnya lebih rendah daripada kita dengan menyalibkannya. Wow, ngeri ya. Nah, itu. Jadi sangat ngeri. Jadi tentang nabi-nabi palsu, saya sampaikan kepada saudara, jangan terlalu gampang percaya dengan nubuatan-nubuatan yang hanya mengenakkan telinga di akhir zaman ini, ya. Dan saudara juga, ya, jangan memakai telinga atau hati ini hanya untuk mendengar khotbah-khotbah kemakmuran, ya, supaya saudara tidak disesatkan. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanyalah aku berkenan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.